Memanas, kubu Yoris dan Danu serang balik Yosef. Katakan begini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, selalu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini semakin berkembang. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus ibu dan anak di Subang semakin menarik untuk disimak. Perjalanan mengungkap kasus Subang ini selalu ada perkembangan baru, meski tersangkanya hingga saat ini, Kamis 11 November 2021, belum juga tertangkap. Perkembangan baru tersebut terungkap setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus Subang, Yosef Hidayah atau bisa dipanggil Yosef Subang, Muhammad Ramdhanu alias Danu, dan Yoris Amrullah atau bisa dikenal Yoris Subang. Cerita terbaru datang dari Yoris dan Danu yang baru saja diperiksa polisi pada Rabu 10 November 2021 sebagai saksi dalam kasus ini. Adanya pengungkapan baru itu dari kubu Yoris dan Danu seolah merupakan balasan tuduhan yang melalui penasihat hukumnya Rohman Hidayat terungkap dari fakta pemeriksaan terhadap Yosef. Seperti Yoris sebelumnya pernah diruqyah karena Yoris orangnya temperamen, sehingga pernah suatu saat Yosef dikejar Yoris dengan membawa golok gara-gara Yosef kepergok membonceng Mimin, istri muda bapak. Kemudian pada 19 Agustus 2021 terungkap pula soal Danu yang masuk TKP pada saat semua sedang menguburkan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Belakangan Danu pun mengaku masuk menerobos TKP disuruh oleh oknum Banpol. Danu masuk melalui pintu belakang, sedangkan oknum Banpol melalui depan rumah karena mempunyai kunci. Di situ Danu disuruh untuk menguras bak mandi hingga akhirnya menemukan gunting dan cutter. Benda tajam itu sempat diperhatikan kepada Banpol, namun atas suruhan Banpol, benda tajam tersebut disimpan kembali. Rohman Hidayat sendiri mengungkapkan, fakta itu sebenarnya berdasarkan pengakuan Danu sebelumnya yang merubah berita acara pemeriksaan. Karena perubahan itulah terungkap fakta baru tersebut. Mungkin hal ini menjadi hal yang menyudutkan pihak Yoris dan Danu, apalagi pihak Yosef melalui Rohman Hidayat meminta Danu dan Banpol itu diproses dan dijadikan tersangka, sehingga pihak Yoris dan Danu seolah membalasnya tuduhan tersebut. Yoris dan Danu menyebut pada hari yang sama, yakni 19 Agustus 2021, Yosef dan adiknya Mulyana juga masuk TKP dan mengambil barang dari TKP. Yoris dan Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan mengungkap hal tersebut usai mendampingi kedua kliennya itu seusai menjalani pemeriksaan Yoris dan Danu sebagai saksi Subang tersebut di Polres Subang Rabu 10 November 2021. Sayangnya Ahmad Taufan tidak menyebutkan barang apa yang dibawa Yosef dalam TKP tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Heri Susanto, Ahmad Taufan mengatakan bahwa Yoris menyampaikan fakta terbaru soal ayahnya, Yosef, yang masuk ke rumah TKP Cishyoti pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya Banpol, ternyata hanya Danu yang masuk TKP pada hari itu, tetapi juga ada Pak Yosef dan Pak Mulyana yang masuk ke TKP, ujar Ahmad Taufan menambahkan. Dengan fakta baru tersebut, Ahmad Taufan menyatakan bahwa kalau ada pernyataan dari kuasa hukum Yosef yang meminta Danu jadi tersangka, itu terlebihnya karena hanya polisi yang berwenang. Menurut dia, pada tanggal 19 Agustus 2021, Danu masuk TKP murni karena dipanggil dan disuruh Banpol. Yang buka pintu Banpol. Bawa kunci Banpol, apakah ini perlu diperiksa? Seharusnya Banpol lah yang diperiksa, ujarnya. Menurut Ahmad Taufan, dari keterangan Yoris pada tanggal 19 Agustus 2021, Yosef dan adiknya Mulyana masuk ke rumah TKP sekitar jam 4 sore dan ada barang yang diambil dari TKP. Fakta terbaru itu menurut Ahmad Taufan sudah disampaikan kepada penyidik ketika Yoris disuruh bawa mobil Yaris milik almarhum Amel. Tetapi Yoris tidak masuk ke TKP dan Yosef serta Mulyana yang masuk ke TKP. Ahmad Taufan menyatakan hal itu sudah disampaikan ke penyidik untuk menjadi petunjuk untuk ditelusuri. Nah, bagaimana pendapat kalian? Cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam dan terima kasih.